air tenang laksana belia. Izinkan saya untuk mengucapkan salam kepada seluruh hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat, yang beli mesti dihormat. Kalau kita mengaku sebagai hamba dan umatnya Nabi Muhammad, mari jawab salam yang begitu kompak dan semangat. Ada Pak Camatnya? Ada Pak Lurah? RW? RT? RT ada ya? Kalau RT pergi terus. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghafar khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil abhar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ala yasadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nas ilallah yaumal qiyamati ahlul ilmi wa ahlul jihadi. Al hadis. Sound system kalau untuk efek diperkecil, treble diperbesar. Kalau ngomong pakai efek tidak jauh, bagaikan ngomong di dalam sumur. Jadi insyaallah tausiah saya, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan kakap, ikan lele tidak mesti bercakap-cakap dan tidak mesti bertele-tele. Yang paling penting ikan mujahir, ikan sembilang, cair langsung pulang. Nah, ya. Allah. Silakan Pak, yang mau foto Pak Polisi silakan. Izin dulu Pak, kemarin di Cilegon izin Pak cuci kepalanya Pak. Pertama yang saya muliakan kepada akhina fillah adai ilallah wal mujahid fisabilillahi wa rasulih, Ayahanda Habib Yahya bin Ali Al-Habsyi yang telah memimpin kita tadi dengan berbagai macam bacaan sholawat. Kita doakan mudah-mudahan ayahanda tercinta ini Allah dawamkan panjang umur, umurnya selalu digunakan dalam rangka untuk berta'abus secara wahdoh kepada Allah Jalla Jalaluh. Juga yang saya muliakan seluruh kepada akhina fillah ada ilallah wal mujahid fisabilillahi wa rasuli, para habaib, para tokoh masyarakat, para satiz, para kesepuhan, bil khusus kepada Kakanda Pujianto, berikut keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan Kang Pujianto ini Allah panjangkan umur jua dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan acara yang kelima ini hajatnya secara pribadi, hajat Pak Pujianto dewek. Insyaallah harta malam ini apa yang kita salurkan oleh Kang Pujianto adalah harta yang sesungguhnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau Bapak beli gorengan biasa dikasih cengek enggak Pak? Lamun tuku gorengan dikasih cengek ora. Tapi lamun kita beli cabai
beli cengek dikasih gorengan enggak? Maknanya apa? Kalau kita yang dikejar itu akhirat, yakin dunia bakal ngikutin. Ya kan? Tapi kalau kita ngudak dunia sampai al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Aja ngelalekakan kum isira kabeh apa kesibukan malam-malam mujur sira kabeh di pekuburan. Ya kan? Jadi kalau kita ngudak dunia nggak bakal ketemu yang namanya akhirat. Karena mutlak kalau kita kaji secara syariah, yang duduk malam ini bukan orang-orang dunia, tetapi orang-orang yang akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktu? Tinggal nunggu giliran, Pak. Umur kita demi Allah malam ini, besok belum tentu, Pak. Banyak orang yang tertawa yang malam ini, tidak sedikit esok hari sudah ditangisi. Makanya kita kembali, Pak. Hidup tuh tinggal nunggu giliran, Pak. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pakai, ini hanya sekedar hak guna pakai doang, Pak. Gak ada yang abadi, gak ada yang mesti kita sombongkan. Makanya harta Kang Pujianto ini merupakan BCA, Bank Sentral Akhirat. Gaya baso, gaya apa buat Kang Pujianto? Ya, jare Siti Badriah kan mabara bere bara bere. Bara bere bara bere. Bara bere bara bere mere gehese. Aja pelit urip apa bakal mati. Ya, maka ada sebuah ungkapan, kalau mendung hitam di atas kepala, jangan kau larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan kau larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu telah mekar pada Rob dan Nabimu, maka Rob dan Nabi akan cinta dan rindu padamu. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya kita ngaji, Pak. Bang apa ini hidup? Makanya ngaji malam ini hanya ngaji jiping, Pak Habib. Ngaji kuping. Ana sing jider ngaji sambil nyelender. Ana sing jilor ngaji sambil selonjor. Ana sing jirem ngaji sambil merem. Sing penting aja jiler ngaji campur. Ya makanya sabda Rasul aqrabun nas ilallah yaumil qiyamati ahlul ilmi wa ahlul jihad. Orang yang paling dekat di hadapan Allah di yaumil mahsyar nanti, di yaumil azamah nanti, di yaumil zalzalah nanti adalah orang yang gemar ngaji. Pak polisi. Polisi itu syukurnya dua itu. Babin Kamtibnas. Babin bisa pakai baju saya, Pak. Tapi saya nggak bisa pakai baju Bapak. Kalau saya pakai baju Bapak, saya polisi gadungan, Pak. Iya ditembak. Ya kan syukurnya dua. Ya makanya mau ngapain hidup? Kalau diajak ngaji, ayo kata Ustaz ngaji, ngaji. Kalau diajak Ustaz jawabnya masing-masing tan. Kalau sendiri yang mati panggil Ustaz, apa jawab Ustaz? Masing-masing. Lah kasih ngadu si tan, disetim. Dinjawilan seketewu beres. Namun diajak ngaji susah. Makanya orang yang paling dekat itu Pak, orang yang gemar ngaji. Saya katakan saya punya HP Pak. Setiap HP ada kartu. Setiap kartu registrasi ulang tergantung daripada kartu. Kalau kartunya simpati, berarti simpanan amal sebelum mati. Kalau kartunya mentari, berarti mencari ilmu setiap hari. Kalau kartunya as, menambah amal soleh. Kalau kartunya XL, ekstra lillahi ta'ala. Kalau semak, selalu mencari ridho Tuhan. Iya. Ya akrabun nasyirah dekat di hadapan Allah nanti. Tuh makanya kopi sudah siap tuh, burung dara pakai rok mini udah belang memakai janji, sudah lama duduk menanti, akhirnya keluar juga rokok dan kopi. Ngaji mah gampang. Makanya kata Abu Lais, bisa nggak bisa kita duduk satu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngomong dosa sama kita semua Pak. Tapi yakin ampunan Allah akan lebih luas daripada dosa yang telah kita miliki. Wih, bahwa dosa doa kejamin. Jangan bakal mati. Ya, jare bocah nyanyian saiki, jika kau
ajal munanti. Terbujur tubuh dalam perut bumi, di pusara terbungkus sendiri, hanya bertemankan sepi. Sudahkah kau perbaiki amalmu di dunia? Ya mulai dunia ini nikah. Ya tuh nyanyi bener iki melurus. Ya orang makonan mah guati. Ya orang makanan mah matak laris, Pak. Ya, jadi ngaji itu nggak diwajibkan bisanya, Pak. Makanya tolabul ilmi fari pakai iya. Kalau sholat pardun, Pak. Jadi ternyata ngaji lebih hebat daripada sholat. Karena sholat nggak ada ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin yaqbalu aqbaluhu mardudatun la tuqbalu. Nggak bakal diterima, Pak. Maka ngaji itu penting, wajib. Aja dianggap leluhur. Dunia masih ngesuk sampai sore diudak-udak. Kon ibadah maka. Bapak tahu nggak yang namanya ayam, Pak? Ayam asalnya dari mana, Pak? Dari endok metune sing ayam, tuh endok tuh ayam. Tuh ayam. Endok pira sekilone? Ya, sing 32 lah, sing 30. Sing balik nih manusia. Manusia awalnya dari mana? Ada yang dari tanah, ada yang dari sperma yang bersemayam di ovum. Jadi bahasa Inggrisnya tepeju. Siki sperma. Ya, pasti aku kelingan kan kabaran nih. Kang Nurhalik, saya punya sperma 1 botol 1 gelas. Mau nggak dibeli 100.000? Mau nggak? Nggak mau. Gratis Kang Nurhalik. Ternyata menjijikan. Maka Allah cemarkan akal buat kita. Apa fungsi akal? Al-aqlu yufarriqu bainal haq wal batil. Ternyata akal itu sumber sebagai pembeda mana yang maslahat dan mana yang mafsadat. Ada akal, Pak. Jerakan Haji Rama, hei, dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Disempurnakan dengan akal, maka bermanfaat. Maka hewan dengan kita beda. Ayam nggak ada yang kecil, nggak ada yang gede, namanya ayam. Kalau mati, ayam sudah beda nama. Ada yang geprek, ayam betutut, ayam rica-rica, soto ayam, sate ayam, bubur ayam. Nongkrongnya di warteg tingkat bawahan sampai restoran tingkat atasan. Manusia beda nama. Habib Yahya, Komarudin, Jainuddin, yang penting Najarudin jangan. Beda nama. Ketika mati namanya sama, Pak. Mayit pulang jadi mana? Di kuburan. Makanya maaf, Pak, kalau ingin sukses dunia dan akhirat, kejar akhirat dulu, Pak. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi jangan kejebak nih urusan dunia, Pak. Weh, Ustaz, kita mah susah. Jangan terjatuh dengan sebuah keadaan sekarang. Karena ada 1000 impian yang bakal kita wujudkan. Bisa asik banget lah, ya kan? Jadi benar orang kita manusia sudah akal. Baca sholawat aja pelit. Jadi maulid nanti beda versi. Mau penggede-gede panjang silahkan. Ada undang ceramah silahkan. Baca sholawat yang banyak silahkan. Islam tuh elastis, fleksibel. Model ini kalau Islam fobia dilarang pakai lampu. Emangnya ulang tahun? Di panggung jangan mesti ada bunga-bunga ini. Emangnya kita dodok di kuburan? Kalau Islam fobia. Kita elastis, fleksibel, tergantung pemakainya. Jadi jangan bahkan susah kita, Pak. Kita punya Allah, urusan ibadah serahkan kepada Allah. Ngaji salat kita belum tentu, hanya kita satu ingin mendapatkan mardotillah. Tapi yakin dengan baca sholawat tadi. Jangankan kita, Allah saja bersolawat.
Jangankan kita, malaikat saja bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya kan, Pak? Solawat, hayya solawat. Wong Gusti Allah bae solawat. Solawat, hayya solawat. Wong malaikat bae solawat. NKRI harga mati, solawat sampai mati. Hayo tobat sebelum mati. Nah, terus oleh karena itu malam ini bahasa apa sih Pak? Kita baca asing bisa nih. Nah, Sunda, Inggris, oke. Hadirin wal hadirat, getting something in this lane, setting without working price. You understand? Itu yes Tuhan bisa. Nah, jadi kita tadi itu kita kembali berzikir, bersyukur, berpikir atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena mudah-mudahan umur kita malam ini dijadikan umur yang barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat teriring salam semoga senantiasa tetap terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita yang mulia, insanul karimah, yakni Nabi besar Muhammad. Seraya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan dari Imam Ghazali yang dapat gelar Hujatul Islam wa Tuliz Zaman. Kata Imam Ghazali, kita masuk nomor keberapa ini? Kata Imam Ghazali, manusia itu terbagi dengan 4 golongan dan 4 klasifikasi. Yang pertama, ada orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang yang senang dunia, senang akhir. Sekarang saya tanya, Bapak yang hadir malam ini, kepingin gak senang dunia? Jujur aja Pak, pengen sugih orang yang dunianya, pengen senang orang yang dunianya. Kalau pengen senang, berusaha. Kepengen doa kaya Pak, kepingin doa kaya, jujur baik. Kalau mau Kanurholik saya kasih kenang-kenangan doa bau kaya. Ad-du'a'u mukhul ibadah, ad-du'a'u silahul mu'minin. Kepengen doa kaya Pak? Pengen. Kalau pengen silahkan angkat tangan, ikutin saya. Yang gak ngangkat tangan saya doain kempleng itu tangan. Pengen sugiora ya, sing kompak. Lebih daripada 40 dikabul. Paling enak beli alpukat tanpa diikat. Paling enak duduk sepakat, berat dan ringan akan mampu kita angkat. Yuk angkat tangan Pak, ngikutin saya ya. Ini doa mau kaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau kaya. Ya judul dulu, Allahumma inna nas'alukal gina wal arja wal artas. Hafal belum Pak? Sekali lagi. Kalau itu apa gati akan rekaman Anda lengok. Allahumma inna nas'alukal ghina wal arja wal artas. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekayaan dengan kerja keras. Wah sugih gitu. Jadi lah pengen sugih usaha. Biar usaha lah kapan sugih hebat jauh panggang dengan api. Ya jadi minimal kita sugih hati Pak. Ya kalau ngomong kaya mah susah Pak. Yang enak tuh yang melihat doang. Saya katakan Pak Polisi, Pak Hardi, ceramah itu enak nggak Pak Hardi? Enak.
Kalau enak Pak Hardi yang ceramah saya dengerin. Ternyata yang enak tuh cuma nyawang doang Pak. Enak jadi ustad muring-muring nih uang balik di amplopin. Ya yang namanya ustad kan usaha tanpa anggaran dasar. Nggak ada gaji Pak. Tapi SK-nya dari Allah, polisi kalah dengan Komarudin para media. SK-nya dari Allah, saya katakan sering di kampung-kampung, Pak kalau nanam pisang sampai kemakan berapa bulan itu? 6 bulan. Saya 1 jam Pak. Pulang tausiah, nyampe rumah, buka bagasi mobil, pisang sudah masak. Ya kan? Itu kelebihan Ustaz SK dari Allah. Yang kedua, nanam padi sampai dipetik, sampai dimakan berapa bulan bayar? Berapa? 6 bulan. Saya 1 jam Pak. Pulang habis tausiah, nyampe rumah, buka bagasi mobil, beras sekarung sudah ada. Saya tanya masyarakat Cikande, kalau ngundang mau balik biasa ngebawain beras enggak? Iya, dibiasakan itu. Ya tanya Habib Ali Soke. Biar barokah. Jangan kebalik, kalau nggak ada usaha, nggak ada kemo jadi apa? Ini aset bangsa, anak bangsa yang mesti diperhatikan Pak. Ya makanya Ustaz, saya katakan mau ngomong pilkada Ustaz, belenger kita. Kadang-kadang mau nyalon, mas saya mewakili rakyat mana sih diwakili jadi kita jalan ajur makanya niki. Durung nyalon ngacayat kursi, usoli kursi orang kelingan yang ayat ya. Wes jika ini permainan ngaji bersih bener ya. Bodoh Arab si asik Arab amal itu asik lah. Ibadah Pak. Dunia ini hanya ajang Pak. Ujian bagi kita. Jangan jadikan dunia ini ajangnya ajang kenikmatan Pak. Nikmat yang kita miliki bisa jadi musibah, bisa sarana ibadah kepada Allah. Modal kita hanya 2 Pak. 1, luruskan niat dan sempurnakan ikhtiar. Jangan-jangan ikhtiar kita ini nggak halal. Jangan-jangan luruskan niat biar kita jadi yang istiqomah. Yang istiqomah lain istirahat ngedakon ngejero iman. Istiqomah yang susah itu kontinunya Pak. Ya, sholat yang rajin karena sholat itu jenderalnya ibadah Pak, panglimanya ibadah. Anak wong wadon ngaji rajin, puasanya rajin, ngelawan laki, jangankan masuk baunya gak akan pernah ada. Iya kan? Percuma sholat kau kerjakan, percuma wiridan kau bacakan, kalau sama suami ngelawan, apalagi sambil melotot. Iya, terus wong lanangnya yang namanya laki-laki, maaf bagi ibu-ibu kalau ada, jangan sekali-kali kau cemberut di hadapan suami. Seketir apapun hidupmu, sesusah apapun hidupmu, sesakit apapun hatimu, usahakan di hadapan suami itu bersimpul, tersenyum. Weh Ustaz, suaminya durhaka, jangan ngomong urusan durhaka. Allah, tugas perempuan hanya manut kepada suami. Suami yang bagaimana? Nah kita ini Pak, kullu ra'in mas'ulun an ru'yatihi. Sudah adilkah kita terhadap istri? Istri itu Pak, istana tempat ridho ilahi. Kalau suami semua uang milik istri, ya kan? Iya, makanya cari uang sampai stres. Kenapa istri ngabisin uang buat ngilangin stres? Enggak ada Pak. Ya tapi bagaimana yang dipertanyakan nanti di yaumil akhirat? Sudah sejauh mana mendidik istrimu? Sudah sejauh mana mendidik anakmu? Urusan istri saya katakan, kalau Cikande Permai, rabine papat ikun arane laki-laki yang powerman. Istrinya 3 itu superman. Istri 2 itu gentleman. Istri 1 itu namanya cemen.
Tapi jangan kalau satu belum cukup, mau ngapain didik, arahkan Pak. Wah, yang ngedidik Rabi kun pasangan luar biasa. Maka lu Bapak yang hadir malam ini Pak, ikhlaskan pejuang nafkah Pak. Bapak kerja di Jakarta, bukan tubruk mobil, anak di rumah gak ada yang tahu Pak. Ya kan? Bapak kerja di laut mau kegulung ombak, anak istri gak ada yang tahu Pak. Pejuang nafkah Bapak ini Pak. Maka tolabul halali wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Cari halal yang wajib. Dan insya Allah model kayak kegiatan Kang Pujianto yang kelima kali ini barokah insya Allah dunia dan akhirat. Saya doakan Kang Pujianto mudah-mudahan umurnya nyampe sampai 2500. Laka batu renggon. Preman masang komblok sih. Ya, jadi tadi itu tugas kita tuh kawal doang. Jangan sampai kita dunia, kalau mau senang dunia usaha Pak. Kalau mau senang akhirat ya usolli. Jangan sampai kita sholat kadang-kadang hitung-hitungan. Jangan sampai kita sholat hanya menggugurkan kewajiban doang. Kadang-kadang STMJ sholat terus maksiat jalan. Jangan sholat kita jangan hitung-hitungan, jangan singkat-singkatan. Ada yang sholatnya Kang Nurholik PSMS, pelaksanaan sholat maghribnya saja. Ada yang sholatnya PSIS, pelaksanaan sholat isanya saja. Ada yang sholatnya Persija, pelaksanaan sholat Jumatnya saja. Ada yang sholatnya Persib, pelaksanaan sholat insya Allah besok. Ada yang sholatnya PSDS, pelaksanaan sholat 2 sekali, Idul Fitri dan Idul Adha. Mau ngapain kita Pak? Ya kan? Jadi kalau sholat Pak, yang rajin Pak. Nasi uduk, nasi kering jangan dimakan dengan nasi berat. Dengar adzan sering, kadang-kadang diajak salat mahpatil lalu orang. Iya, bahwa merelok mancing balik, relok salah. Tapi ketika mati, Allah masuk musola bahkan barisan paling terdepan. Orang-orang berdiri dia tidur. Kira karpet, mangsa Melawi, sing di bae. Barang wis mati mancing di musola iku, mau nembak dengan di bae. Makanya kurang sepiar Ustaz. Kalau kiai, sok kiai Ustaz. Ya ayol hadirun kayak patas haduna hala hadir jenazah. Khair. Salatnya jorelok. Jangan khair Pak pakai hair. Maknanya apa? Bingung Pak. Kalau khair dipertanggungjawabkan nanti. Tapi kita mau khair baik menaik didoakan. Ya, aja lepas salah si rajin sok. Ketika sholat kita ikrar nih Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi mau kan Pak Hardi, jangan berkecil hati. Kapol saya kudu hadir begini. Karena saya di Polres setiap bulan. Mau kombes kayak mau AKBP kayak acik jadi kita. Itu kelebihan Ustaz. Tidak. Iya, nah jadi polisi dimarahin polisi nih. Yang bagian kita sih. Lah iya sih Pak Muda kan pokoknya mengingatkan ke jadi masalah Pak. Saya ditawarin pusat mau nggak nyalon legislatif, lah kasih mikirin tahlil. Ya apa jadi duduk. Maka jadi kita apa bedanya pilkada kalau pilkabe. Lamun pilkada jadi lupa, lamun pilkabe lupa pasti jadi. Wis kita mengintili wong tua kita biaya besar apa ini konceram begini. Jabarok apa? Maulid sampai ini sampai full saya 30. Bukan cari uang Pak, cari kekeluargaan Pak. Uang itu relatif Pak. Saya punya teman Pak, namanya Amir Samsudin, Menteri Menkumham. Gaji per bulan bersih itu hampir 500 juta bersih itu. Lantai Jenderal 9 Pak Habib Yahya, lantai 9. Pas kita undang kita ke Maman, meja mundur kan anak pencetan aneh Pak. Nah udah kampung kita Mbak ya. Kita ke premen dikit. Bukan dipencet muter orang kayak si Dono kan ya bercubluk jahe, mani tubruk jahe Pak. Jadi kita Pak Amir silakan makan Pak. Ini emping pusat kita rembangan emping. Klemen Pak. Asam kolesterol apa kan? Asam urat. Ini aja Pak yang manis-manis nggak bisa pusat. Saya punya pabrik sendiri. Yang kena penyakit gula wana orang bisa. Sayur-sayuran nggak bisa. Terus Pak yang dimakan tiap hari apa?
suman singkong. Ya Allah, jadi kita gedang dari mana cigatal gua. Iku Kang Nur Khalifah waktu di Jakarta Pak Habib Ali dijemput kalau mobil ambulan kita nih. Enggak ada mubalik Banten dijemput dengan mobil ambulan. Saya itu keragilan Pak Nur Khalid, tahu Pak Nur Khalid, rumah saya itu mewah sekali Pak, mepet di sawah pinggir kali. Pak Nur Khalid Pak Bujianto yang tahu. Pas dijemput dengan mobil ambulan, saya diem aja Pak, sampai ojek Sentul Pak Hardi, saya dulu sahabat dari Ibrahim, memang Jakarta akan mobil mana gitu Pak Ustad, kalau Jakarta gudangnya mobil, tapi kalau dijemput kalau mobil pribadi, kalau mobil pribadi macet Pak, tapi kalau mobil ambulan lancar. Wih benar Pak Ustad. Pas mancing tol Tanggerang lancar kan kita baca surat Yasin. Udah bukan supir rubah jadi ngebongkok. Pas ke Bonjeruk lampu merah, semua terhenti. Serena dibunyikan, wow, lah kita blablas Pak. Saya tanyakan Pak, nanti kalau polisi tanya jangan bawa mayat Pak, saya masih hidup. Sampai Jakarta berapa setengah jam doang Pak, ini hebatnya panitia. Setelah pulang tinggal pilih Pak, ada mobil Alphard, ada Pajero, saya nggak mau Pajero, kalau Pajero panas jago jeung jerok. Yang diambil mobil Alphard yang pernah dipakai almarhum Olga Saputra yang 1 miliar itu. Itu kenikmatan sangat luar biasa Pak Nur Khalid. Ya, jadi kita kembali Pak, tentang jati diri kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Jadi ternyata ngomong kaya itu cuman yang diingat doang Pak. 500 juta ternyata makannya sudah diseleksi, bukan dikoleksi. Makan ini jangan, sate nggak bisa Pak makan sate, mesti tusuknya saja Pak. Dideketin istri nggak bakal Pak, karena barangnya nggak bisa tangi Pak. Jadi wis tua makan. Jadi yo makanya urusan dunia jangan sampai kejebak kita. Bang Anu Sugih, banyak orang sekarang sakit gara-gara tetangga Pak. Mikirin orang Pak. Saya katakan orang 10 Pak Hardi, orang 10 yang 1 benci sama Pak Hardi, yang 9 enggak. Pak Hardi yang mikirin 1, yang apa yang dipikir yang 9? Jawab Pak Hardi. Yang 9 apa yang 1? Yang 1 yang 9 mau ngapain mikirin orang Pak? Silakan orang benci sama kita, walaupun benci takaran Allah, milik dari Allah, gak bakal terhalang dengan orang benci. Yang penting kita jangan benci sama orang. Hidup tuh my heart is my home Pak. Kolban Syakirun yang syukur aja mau ngapain. Jangan banyak tuntutan belum tentu. Makanya inna allaha la yanzuru ila suarikum wala ila amwalikum wala yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Allah lihat kita bukan jasad Pak. Kalau Allah lihat jasad, demi Allah mutlak gak bakal adil. Yang gagah masuk surga. Aliando, Dude Herlino, Suarga, Sing Jore, Dono, Mandra, mancing neraka. Orang adil. Sing Ayu Wadon mancing Suarga, Asanti Sahrini, Amanda Manopo, Warga Sing Jore, Atun, Pok Imas, Eli Sugigi, neraka. Berarti Allah nggak adil. Maka Allah lihat tuh kolban hati yang pintar bersyukur kepada Allah dan amal kita. Dan malam ini amal yang kita bakal milikin Pak. Jangan terjebak dengan urusan duniawi Pak. Lalai akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo? Jadi yang pertama, ada orang yang senang dunia, senang akhirat sesuai dengan doa sapu jagat, Rabbana. Itu tuh. Terus ya Pak Habib ya. Ampura Pak Om tua kula Pak Habib Yahya. Lamun cerawon orang bisa Pak Habib bong cilik pakai niki. Nguyuh masih dicekeli. 1. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ada orang yang sa'idun fid dunya wasyaqiyun fil akhirah. Senang dunia tapi kebelangsang akhirat. Senang dunia Pak, rumah tingkat, mobil banyak, tapi nggak ibadah. Itu istidros Pak. Kalau istidros nggak diuji sama Allah Pak, karena nggak ada rahmat dari Allah. Sholat ngaji nggak, tapi tiap tahun rentetan usahanya naik. Itu istidros, diloloh secara kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita yang setiap malam kita SLJJ, sambungan langsung jarak jauh kepada Allah, tahajud. Bapak setiap malam bangun apanya Pak?
Bangun orang yang wadamas ainuhu min khasyatillah. Orang yang merasa salah itu lebih hebat daripada orang yang merasa benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Komar pakai lasdu, pakai jas belum tentu jadi orang benar. Halo? Tapi ukurannya kalau Ustaz Komar dia orang benar, apa manis yang hadir? Ya kan Pak? Saya punya teman lagi Pak Pujianto. Usahanya mudah-mudahan lancar Pak Pujianto. Kalau didoain lebih daripada 40 ini. Dan pelit kalau matematika dunia Pak Pujianto 1 kali 1 pasti 1 kalau dunia. 1 tambah 1 pasti 2 kalau matematis dunia. Tapi kalau akhirat 1 kali 1 bukan 1. 1 tambah 1 bukan 2. Tapi bisa 10, bisa lebih. Bang ja'a bil hasanati falahu asru amsal. Tergantung sebuah keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa Pak Pujianto. Ini pribadi ini acaranya. Motor banyak, ini undangan semua dong ya Pak ya. Insya Allah kita pulang dapat amplop amal. Dikasih amplop. Amal. Ini amplop ini. Wong ceramah artinya amplop ya amplop ke bakso uwis tuh. Aku uwis. Lah aku dikasih amplop maning. Jadi senang dunia. Nah di Tangerang tuh dunia umai bagus aku jangan. Setiap usaha istri Kang ini rumah udah bagus Kang Nurwali. Kenapa aja belum dipagar? Saya takut loh kan. Kalau bisa dipagar dulu Kang, biar Kakang berangkat kerja, saya damai di rumah. Tenang, kata suami gampang. Dipagar tinggi. Setelah pagar tinggi kata suami, no, masih takut nggak? Kalau ditinggal masih takut karena pintu depan belum ada satpam. Ambil satpam saja. Kata suami masih takut enggak? Masih takut karena pintu belakang belum ada satpam. Ambil satpam. Pintu depan, pintu belakang ada satpam. Masih takut? Masih takut. Kalau bisa beli anjing 3 aja. Akhirnya tuku anjing telur, koro satpam loro, awan bengi budak-budakan. Jadi kegelatin nikmat ketenangan dunia tuh enggak ada. Akhirnya satpam 3 dan anjing 3 kejar-kejaran terus siang malam. Jadi ternyata tergantung kita nilai bersyukurnya saja kepada Allah. Kita mesti banyak tuntut. Ya. Jadi ada orang senang dunia tetapi sengsara di akhirat. Kalau kita kan kepengen senang dunia akhirat, bahkan kepengen maju surga. Bila ingin ke surga sobat, hayo semangat. Kuatkan iman serta beramal yang hebat. Jangan mau diganggu rayuan setan dan godaan hawa. Nafsu yang paling susah. Inna nafsa di amaratan bisu. Kadang-kadang nafsu itu mengarahkan yang tidak baik. Maka nafsu dulu anak nafsu mutmainnah, rodiyah, lawamah banyak dalam dada kita. Makan wis sholat rajin ya. Jadi 2 ada orang senang dunia tapi sengsara akhirat. Mungkin ada satu lagi berbalik nanti ya guru saya. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali, ada orang yang syaqiyun fid dunya wa sa'idun bil akhirah. Sengsara dunia tapi Allah tanamkan kebahagiaan akhirat. Walaupun rumah di dunia RSSSS, rumah sangat sederhana sehingga susah selonjor. Suaminya BP6, berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Tapi akidahnya tidak mudah luntur dan lentur dalam situasi dan kondisi apapun. Sengsara dunia, Allah tanamkan kebahagiaan di akhirat nanti. Dan yang terakhir, kata Imam Ghazali, ada orang yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mah antara nomor 1 lan nomor wih, nah masih nomor 3 nomor 3 iga prena anjing nih. Ake rekaman wis motak ya. Wis diwarakan mau kan. Ya nomor antara nomor 1 lan nomor
Lu mau masuk nomor orang segala macam itu. Jangan si nomor telu sengsara dunia tapi Allah bahagiakan akhirat. Terus minimal makanan Pak. Ya makanya tadi tuh urusan dunia adalah ladangnya untuk ibadah. Jangan untuk usaha lancar. Ingat Pak, anak yatim, ada janda-janda Bangkok. Karena janda tuh ada 3 Pak. Ada jambu batu, janda muda beranak 1. Ada jantung pisang, janda muda masih merangsang Pak. Ada jambu kelutuk, janda muda barang besok batuk-batuk. Cuma aja ya. Setuju jambu batu dong ini. Nah, turun mesin siji tapi masih bisa diajak balapan ya. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus kene. Sampai jam pira iki? Le jam siji kebalik ini kene tinggal gelundung doang lah kita apa nih keragilan ya. Esok di Probo, di Narapora Bakaso Bogor, di Kemis Manining Taman Sari Bogor. Lagi kebanyakan Bogor dan kemudian habaib terus Pak. Terus di Lampung, hari Minggu di Palembang, Mondor Stupa hari Senin mesti di ujung Pandang Pak. Itu pun kalau mana nasi ngundang Pak. Tapi bener lagi jujur lagi buya lagi bagi-bagi waktu. Ya, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Oke lah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun aja. Bapaknya Nabi Muhammad, ibunya Aminah, pinter sekali. Keturunan dari bangsa ya bangsa Arab ibu. Siapa sumpah Arab kan? Masa Melawi kan? Bangsa Arab, bangsa Ontawi sekali. Saking bangsa Quraisy ya. Quraisy melok aduh Quraisy. Ya, Nabi Muhammad tuh bukan lahirnya saja, Pak. Lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin, dan hijrahnya hari Senin. Jadi manusia, tapi bukan kayak kita manusianya. Kalau kita lahir hari Senin, mati hari Sabtu. Kadang-kadang kalau dina Sabtu mati, pasti ngomong, waduh mati dina Sabtu, dina tua itu. Pasti ada sing ngintili. Lihat ada sing ngintili lah, masa mau mati lu nggak dewek. Ya lamun mati dina Sabtu, dina Selasa ini mah hari tua ini. Banyak yang ngikutin, ya ada yang ngikutin. Masa meninggal berjalan sendiri. Jadi lahir wafat itu makanya Nabi Muhammad mah diperingati bukan saja lahirnya. Kalau kita diperingati waktu apanya? Bukan waktu lahirnya Pak, waktu wafatnya. Karena terputus kita sa'idun ataupun sakiun, waktu Allah cabut nyawa Pak. Anak nih cigatel kan rolek arep mati, rabenya lo kita. Usaha lagi sakaratil maut deleng nih kita. Rabenya nangis Pak. Berderai air mata. Jadi rabenya Kang jojong be arep mati. Kita ikhlas daripada Kakang tersiksa. Iku jilakin hebat arep mati-mati. Celuk anak lanang, anak wadon ini komas bagian sewing. Nyampe di rumah, jaran anak lanang anak wadon jojong bae para pati mending namun ikhlas daripada kakak tersiksa, bapak tersiksa. Padahal tidak berbicara istri, tidak berbicara anak, kelakuan sendiri lagi diputar ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Dabaikul Akhbar, manusia tidak akan pernah terpejam matanya sebelum melihat akhir antara gambaran surga dan gambaran neraka. Maka bahagia ataupun celaka, waktu kematian itu, tamu yang paling terakhir adalah sebuah kematian. The time of life is short. Ya tinggal nunggu giliran, ada urusan mati, bisa tua, bisa muda. Dulu ada artis pop terkenal, Poppy Mercury masih muda, wafatnya usia 22 tahun 11 bulan 14 hari. Ayo nikah Dila matiin umur 19 tahun 2 bulan 4 hari 1997. Nikah Dila. Mbak Surip wafatnya umur 8 tahun 5 bulan 15 hari. Haji Hasim Muzadi wafatnya usia 3 tahun 2 bulan 6 hari. Julia Perez matinya umur 35 tahun 11 bulan 27 hari. 3 hari mau ulang tahun Julia Perez mati. Ustaz Jabri Al-Bukhari
Orang kelingan nyatet kita. Ai kiai mati belakang ganti nih, Pak. Ai artis gelombok Pak di TV kan. Iya presiden bukan apa-apa sih matur dan dia belakang ganti. Makanya ketika Covid hampir 900 yang diambil Pak. Jadi filosofi, lamun rumah mau dibubar, seluruh barang-barang dikeluarin takut kotor. Kalau kiai ulama sudah dicabut sama Allah, jangan gudunya ditinggal digulung saja sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu kemarin COVID-19, makanya ada BLT, bantuan langsung tewas. Kalau tetangga pasti ya, makanya RT kudu terus dari kita. Apa salah RT? Ya artinya apa yang tewas itu akidah Pak. Jadi ada aturan tapi nggak efektif BLT itu. COVID-19 Corona sampai ulang tahun 2 tahun Pak kita ceramah. Ini gara-gara COVID. Nggak ada bentuk saat sudah mampu merubah seluruh tatanan kehidupan manusia. Lah yang BLT masih apa kena imbas ya? Ustaz kudu dimoli orali kita nih. Lah kan kena imbas apa kena COVID. Aja pakai miswa anak bangsa kebagian kudu nih. Habib ya kebagian. Ya, jadi musibah jadi agung-agungkan lah. Makanya COVID, cene cuci tangan, one olahraga, vitamin ini ikhtiar dene doa 19-17 rakaat. Kita apa tahajud rakaat. Jadi 19 rakaat Pak. Ngejaluk nih Allah. Amat iki majani balik bukan kena COVID. Lah kayak enak musuh majani balik. Jerong keragelan kema kadang-kadang jadi petani. Sholat ora diopeni apa maning musim tandur sholat diundur-undur. Kadang-kadang jadi pedagang sholat arang-arang apa maning dagang laris durung sholat warahe. Ya, yang mati kena COVID saat itu termasuk syahid, tapi syahid dunia belum tentu syahid akhirat. Terus gitu deh. Nah, jadi ujian kita kembali ini COVID kalau kepedak ceramah pokoknya. Wes, itu Rasulullah. Makanya wis umatnya kita mah wis aja lepas ya. Wis jereh karakteristik umat Nabi sing pertama asidau alal kufar. Kita kudu benci dengan budaya kafir, tapi jangan anarkisme budayanya Pak. Yang jangan sampai masuk ke kita. Maulid Nabi diagungkan mesti tergantung versinya. Kayak terawih, mau yang 11, mau 23 bagus Pak, suara bagus itu 11 orang terus likur orang. Aja ribut sepatur. Ya kan? Iki pakai kunutan, iki orang itu terserah. Sing pakai kunutan los, sing orang los. Sing penting bukan sing dimasalahkan sing kunutan orang, sing sholatnya orang. Jadi budaya kafir. Jaga ini Cikande sangat luar biasa Pak. Bengen masih petang, wow si Cikande tidak akan pernah tidur untuk selamanya dua. Pasarnya rame. Oh lewat begati sih. Motor sampai di pinggir-pinggir. Parkirlah ke tempatnya. Tembene Cikande engkau tahun 4 tahun premen gitu. Ya kan? Nah asidau alal upar budaya kafir Kang Wijanto. Ya, yang kedua karakteristik umat Nabi ruhama'u bainahum. Ya kita yang namanya silaturahim malam ini. Kuatkan, inilah sifat umat Rasulullah gemar dengan silaturahim sangat luar biasa. Ditambah masih ada kesepuan kita ayahanda tercinta guru kita ya Syekh Al Habib Yahya sangat luar biasa sering ketemu dengan kita. Pak Habib lah mengundangi kita jadi kita kelakar rokok sepeda ini kan mustangkan sepeda tapi orangnya sangat luar biasa familiar nih gitu ngomong nih jangkrik kalung Pak Habib ya. Nah, jadi dua ya kita gemarkan silaturahim dengan pengajian kita ikutin Pak. Dan yang ketiga ciri umat Nabi adalah tarahum rukan sujud yang taguna fadlan min Allah wa ridwanan. Setiap kita sujud mengharap ridho dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ciri umat Nabi adalah sibahum biwujuhi min asari sujud. Kalau kita gemar sholat, insya Allah sholat akan jaga kita. Bahkan ada isar, ada bekas, ada tapak nanti bagi orang yang selalu melaksanakan perintah Allah. As-sholatu mahalul munajat. As-sholatu tuhratun lil qulub. Jadi sholat itu membersihkan raga dan hati kita. Maka ketemu dengan sholat maghrib, ada Habib anaknya kepingin jadi ulama. Mari kita melaksanakan sholat maghrib biar kita mendapatkan pahala.
Ketemu dengan sholat isya, Samson memang perkasa, tapi sayang kalah dengan wanita. Mari kita melaksanakan sholat isya, itu kewajiban yang paling utama. Ketemu dengan sholat subuh, anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Mari kita melaksanakan sholat subuh, biar kita mendapat ampunan Tuhan. Ketemu dengan maghrib, kepanggih jam isya, kepanggih jam subuh, maksimalkan setiap waktu. Mungkin eta waktu nu terakhir bagi kita. Ya Pak ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kukira terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain kali kita bisa berjumpa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Kalau ada kata yang kasar, saya mohon maaf, karena saya adalah makhluk yang kasar, bukan makhluk luar angkasa. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada ucapan Komurdin yang salah, Komurdin mohon maaf lahir dan batin. Lautan mana yang tak berombak, tuyul mana yang tidak botak, dan bisul mana yang tidak bengkak. Mungkin hanya itu tausiah yang begitu aktual, faktual, tajam, dan terpercaya dalam acara liputan ECTP berpacu dalam pengajian Guludan. Saya Komurdin dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Insyaallah kita bisa jumpa lagi pada kesempatan pada episode dan gelombang yang sama. Guru Irian, Guru Cindrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Good night, selamat malam, good morning, selamat pagi, share salam. Semoga kita jumpa kembali. Buka dadap di atas padak. Bapak Ibu bawa pelita, kalau ada kata terselip luka dari disusun, maaf dipinta. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.